Hai guys, welcome back to my channel Vitaho. Dan di hari ini gue akan ajarin kalian cara bikin kue sus sesuai request kalian, tapi yang modelnya lebih modern, yang masih lebih enak, yaitu Shoe of Cracklin kalau gue nggak salah sebutin ya. Dan kita akan bikin fillingnya itu vanilla diplomat cream. Sus ini tuh lebih modern, lebih enak karena ada garing-garing di atasnya, dan gue akan share tips-tipsnya gimana kalian bisa bikin di rumah. Gak mungkin gagal ya, gak mungkin kempes, dan pastinya jadi. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, untuk sus ini kita akan bikin 3 komponen. Pastinya kita bikin diplomat cream ya, bikin cracklin, dan juga bikin susnya. Jadi kita akan bikin pastry creamnya dulu karena kita butuh waktu yang cukup lama untuk ngedinginin dia. Oke, jadi di sini bahan-bahannya gampang banget ya. Di sini gua ada kuning telur, ada gula pasir, ada cornstarch, ada susu cair, ada vanilla extract, dan juga ada garam. Step awalnya kita akan masak susu dan vanilla extract di sini. Ya, jadi ini kalian boleh banget diganti vanilla bubuk. Kalau kalian sultan boleh diganti vanilla bean. Jadi gue adanya vanilla extract, so it's okay. Dan semua resep ada di description box. Jadi kita akan panasin. Oke, api kecil aja sampai dia agak mendidih. Oke, dan di mangkuk lain ada kuning telur 2. Kita akan gabungkan dengan gula pasir dan pati jagung atau maizena, dan sedikit garam, dan harus langsung diaduk ya sampai rata aja. Dia pasti gumpal tapi nanti akan mencair gitu loh. Ini namanya proses tempering. Kita akan masak susunya terus kita tuang ke sini. Oke, aduk sampai dia benar-benar tercampur rata. Ini pokoknya sampai mulai mendidih gini. Kita akan kecilin apinya. Kita akan tuang sedikit adonan ini ke adonan telur tadi. Oke, jadi ini kita akan tuang sedikit ya. Tuang dikit dulu, dikit. Aduk dulu. Jadi ini kita akan create dia punya custard. Tapi kalau dituangin semua langsung, dia bakalan langsung jadi telur orak-arik. Jadi masukin dikit dulu. Kalau kerja sendiri kan susahnya goyang-goyang. Boleh dikasih mat, dikasih kain basah boleh. Atau nggak cara seperti ini boleh ya. Masukin dikit, aduk, masukin dikit lagi sampai setengah ya. Nah, jadi fungsinya adalah karena suhunya sama, dia sama ini, kita masukin lagi dia nggak akan pecah, karena yang bikin pecah itu telurnya dingin, kaget kena susu, dia langsung jadi telur orak-arik. Dan ini akan kita masukin kembali ke panci tadi yang masih ada setengah dari susunya. Oke ya, back on the heat. Kita akan masukin lagi mixer tadi. Dan kita masak sampai dia itu kayak blebeb-blebeb gitu loh, sampai mengental. Kalau dia mendidih, otomatis telurnya matang. Oke, api kecil, dimasak pelan-pelan gini loh. Jangan sampai api gede ya, karena ini kan telur fragile banget. Nanti hasilnya tuh pastry cream kalian bakalan curling tuh, jadi kayak scrambled egg. Jadi ini harus kita masak pelan-pelan sampai dia jadi kayak blebeb-blebeb tapi smooth ya. Dan juga nggak gosong. Ya, lihat tuh, mulai belbab gini loh, mulai kayak mendidih gini. Kita aduk bentar ya, dan kita akan angkat. Terus kita akan pindahkan ke wadah lain ya. Tuh, kalau bikinnya benar jadinya pasti bagus, tidak curling sama sekali, harus smooth kayak gini ya. Ini akan kita diamkan sih lama sih, kayaknya gue bakalan taruh kulkas lama banget dan nungguinnya ya. Dan kita akan simpan sampai dia dingin baru bisa kita pakai. Dan untuk pastry cream itu dia itu harus di wrap tapi menempel ya. Pertama biar dia tidak berembun. Kalau atasnya berembun, ngedrip ke pastry cream kalau kena air tuh bakalan basi. Jadi
harus disimpan dalam keadaan nempel kayak gini, dan ini bakalan gua chill di kulkas biar cepet dingin ya. Nanti biar dicampurkan ke whipping creamnya nggak pecah. Oke, jadi tuh yang pastry cream udah jadi, dan gue sarankan lagi nih ya, gue ingetin lagi, kalau kalian mau bikin yang warna kuning, kalian ganti telur kuningnya dengan telur omega, atau ganti setengah dari cornstarchnya dengan custard powder. Custard powder tuh yang bikin custardnya jadi warna kuning ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke cracklin. Jadi abis bikin pastry cream, kita lanjut ke cracklin. Bahannya gampang banget. Di sini ada unsalted butter atau mentega tawar, ada tepung serbaguna, dan juga pastinya gula pasir. Oke, di sini ada mentega tawar ya, yang sudah pastinya room temperature. Kita akan masukin gula pasir ya. Ini kalian boleh ganti dengan brown sugar kalau mau warnanya lebih tua lagi ya. Jadi ini cuma basic cracklin. Ini hanya akan kita campur ya sampai rata aja gitu ya, sampai gula dan menteganya tercampur dengan rata. Oke ya, sampai gula pasir dan mentega tawar itu jadi kayak gini loh, tercampur dengan rata, nggak usah ngembang. Oke, kalau udah rata seperti ini, kita akan masukin tepung serbaguna atau bisa dibilang segitiga biru lah ya. Jadi kayak ini, tepung serbaguna. Ini hanya kita akan aduk sampai nyampur aja. Nah, kalau udah rata, isinya ada parchment paper ya, kertas roti lah ya, atau nggak plastik, terserah. Ini akan kita tuang ke sini yang udah rata tadi. Kita akan pih-pihkan. Oke. Ini tuh kalian bisa banget loh tepungnya diganti sedikit dengan green tea, bisa diganti cocoa powder ya. Dikasih pewarna juga bisa. Can play with everything. Terus ya, ini akan kita tutup seperti ini ya. Terus kita akan roll tipis aja ya. Kalian kalau punya ukurannya boleh, tapi kan gua nggak punya ya. Jadi ini akan gua roll kira-kira sih 1,5 mili sampai 2 mili maksimal. Ini yang akan bikin cracklinnya super garing. Jadi ini harus dibekuin baru bisa kita aplikasikan di atas susnya. Jangan tebal-tebal ya, kalau tebal-tebal tuh sumpah jadinya tuh kayak aneh gitu, ngelebarnya aneh. Kita maunya tipis aja. Oke ya, jadi tuh kayak gini sih kurang lebih, tipisnya itu ya 1,5 mili sampai 2 mili. Ini gue taruh di papan kayak gini, dan kita akan rest ya di freezer sampai dia beku banget baru bisa dipakai. Nanti setelah ini kita akan lanjut ke susnya. Oke, cracklinnya udah siap di freezer. Nanti kita akan potong-potong dengan ring seperti ini ya. Sekarang kita akan lanjut ke susnya ya. Ini dimana orang-orang sering gagal karena tidak mengikuti basic atau cara bikin yang benar ya. Bahannya gampang banget. Di sini ada susu cair, ada air, ada garam, ada gula, tepung serbaguna, ada mentega tawar, dan juga ada telur ya. Resep pelengkapnya ada di description box. Jadi di sini gue pakai susu dan air. Boleh pakai air semua, tapi menurut gue lebih bagus setengah-setengah gini. Kalau pakai air semua sih boleh banget buat jualan. Dan ini kalau pakai air semua tuh bakalan lebih garing sih. Jadi terserah kalian, tapi gue akan ajarin kalian pakai dua-duanya. Oke, jadi di sini kita ada ya susu. Kita akan campurkan dengan air, ya, mentega tawar, pastinya gula dan garam, dan akan kita masak sampai dia mendidih. Ini adalah proses yang paling penting dalam pembuatan sus, namanya evaporasi atau proses penguapan. Oke. Inilah step dimana orang sering gagal karena menurut mereka tuh asal nyampur aja si tepungnya itu jadi, padahal enggak, ada proses penguapan dimana kita harus keringin adonannya dulu. Oke, ini aduk sampai rata dan masak sampai dia benar-benar mendidih, berbuih gitu. Nah, kayak begini kan udah mendidih lebay gitu kan, bleb-bleb gitu. Kita akan kecilkan apinya paling kecil. Kayak kita masukin tepungnya. Nah, inilah yang paling penting dalam pembuatan sus. Adukan kita harus benar-benar sampai dia kering. Ya.
Lihat nggak ya, sampai kering gini, benar-benar kering, nggak lengket sama sekali kan, udah mulai nyisa dari pancinya. Ini biasanya kalau udah kayak gini, gue diamkan, gue masak pelan-pelan sambil diaduk begini ya, 30 detik sampai 1 menit untuk make sure dia benar-benar kering. Oke, tuh udah kering banget, udah benar-benar menyerap semua, nggak ada gumpalan sama sekali. Kita off the heat dan pindahkan ke mangkok dan tunggu sampai dingin. Oke, kita pindahkan ke bowl. Nah, ini kan masih panas banget ya. Ini kita lebarin biar cepet dingin. Ini boleh di mixer biar cepet dingin sih, cuman males ya. Karena di resep ini gue tidak akan pakai mesin. Ya, jadi ini kita akan diamkan sampai dia nggak panas sama sekali. Setelah itu kita akan masukin telurnya. Oke, ini udah nggak panas lagi. Ya, di sini tuh kita ada telur. Nah, telurnya biar gampang tercampur itu, kita bakalan kayak roughly mix gitu, pakai garpu, pakai ini boleh terserah. Oke. Kita masukin dikit dulu ya, biar nyampurnya gampang. Oke, kita aduk deh pokoknya sampai dia itu licin, tidak pecah. Kalau kalian mau pakai mixer, monggo silakan, tapi ini gue akan tunjukin caranya kalau nggak pakai mixer ya. Campur lagi. Terus masukin lagi terakhir, jadi 3 kali. Kalau kalian masukin dari awal tuh bakalan susah nyampur gitu loh, coba pakai mesin ya. Oke, kayak gini. Dan aduk-aduk sampai dia halus dan bener-bener nggak ada telur sama sekali. Oke, ya sampai licin kayak gini. Terus kayak ngedrop gitu, lihat gak sih? Dia ngedrip tapi nggak terlalu basah. Ya ini pas ya adonannya kayak gini. Jangan terlalu basah, jangan terlalu kering. Kayak gini, dan kita akan pindahkan ke plastik segitiga. Oke, kita akan pindahin ke piping bag yang udah ada piping tipnya kayak gini yang bolong. Diameternya paling 2 cm sih, 1 cm, 2 cm terserah. Mau balik ke pipingan kalian, dan kita akan masukkan ke sini ya, adonan sus tadi. Dan kita akan piping dia dan kita akan bake ya. Jadi tadi gue udah panasin oven, suhunya tuh 190 derajat. Sus itu harus tinggi biar dia kaget, kalau dia rendah dia malah gampang kempes ya. Dan gue akan share tips dan triknya gimana caranya sus kalian garingnya lebih tahan lama. Oke, kita akan piping di sini pakai loyang teflon. Kalau kalian nggak punya teflon, boleh diganti dengan loyang biasa, dikasih parchment paper. Kita kayak gini. Jadi caranya gini loh, kita tekan tapi kayak kasih jarak gitu. Tekan, stop, terus diputer. Gini. Agak jauh dikit ya, biar dia nggak nempel. Oke, kalau udah jadi kayak gini, kita akan potong-potong si cracklingnya yang sudah keras kayak gini. Pakai ring ini, kalian boleh banget sih cetak dari awal, cuma karena tadi gue belum tahu ukuran ininya, jadi gue belakangan baru gue potong. Oke. Kayak gini. Jadi pastikan diameter diameter si ringnya itu lebih dikit lah, atau nggak hampir sama tuh boleh kok. Terus ya udah deh, tinggal dikasih gini semuanya ya. Jadi lihat gak, diameternya sama dengan ukuran atasnya. Jadi ini yang bikin dia tuh bakalan cakep gitu sampai ke bawah. Oke, dan ini akan gue bake di suhu yang tadi gue udah panasin 190 selama kurang lebih 20-25 menit sampai matang. Tips dan triknya adalah nanti setelah 25 menit ya udah matang nih, misalkan yang batch pertama itu kita akan diamkan di luar selama 15 menit. Nanti kita akan bake lagi di oven dengan suhu lebih rendah 160-an ya selama 10-15 menit. Itu bakalan bikin susnya garingnya lebih tahan lama.
Oke, kita akan lanjut bikin fillingnya. Tadi kan udah dingin nih, ya kan krimnya. Dan ini ada whipping cream yang belum dikocok. Dan kita akan kocok sampai ngembang. Dan kita akan campurkan kedua ini satu. Jadi apa? Diplomat cream. Oke, krim yang tadi pastinya ini akan kita lembutin dulu sampai benar-benar soft, baru bisa kita gabungin kayak gini. Ini kalau mau pakai hand mixer silakan, bebas. Oke, ya kalau udah lembut gini, udah nggak keras, ini kita akan langsung pakai aja untuk kocok si krimnya kayak gini. Sampai dia kental aja ya. Oke, tuh ya. Cuman sampai kental aja, jangan sampai ngembang. Ini biar dia nggak pecah, kita akan masukin sedikit dulu. Jadi ini namanya adalah memancing. Ya, disamain dulu, baru kita campurin ke sini. Nih, campur dulu. Kalau ini dia kan padat banget, ini kan soft banget. Dicampurin dari awal, fix dia akan gerindil. Nah, sampai soft gini nih, kita akan masukin semuanya jadi satu. Inilah caranya kalau mau bikin diplomat cream tapi nggak gagal. Karena kebanyakan tuh orang langsung campur dari awal, gerinjel jadinya. Jadi kita harus lembutin dulu krimnya. Terus ini kita mix ya. Tuh, jadi ini prosesnya ngaduk lagi, jadi jangan sampai ngembang dari awal. Oke, ini cuman kita mix sampai dia nyatu aja kayak gini. Nah, jadi deh diplomat cream. Tuh, lembut banget. Nah, kalau udah jadi krimnya kayak tadi, kita akan langsung masukin ke plastik segitiga. Tadi gue udah cobain, enak banget sumpah ya, silky smooth. Ini bisa buat toppingan kue juga kalau kalian mau, tapi kalau diplomat tuh biasanya buat buat sus, buat pastry cream ya. Dan ini akan kita simpan di kulkas sampai kita pakai nanti. Oke, tuh cakep banget jadinya ya. Kita akan potong untuk kasih lihat, dan setelah dingin ya, tadi kan udah dipindahin ke rack. Nah, ini tuh tadi gua double bake. Jadi abis dipanggang tadi yang 25 menit pertama, gue diemin nih di suhu ruang 15 menit, terus habis itu gue bake lagi di oven tapi dengan suhu yang lebih rendah 160 selama 15 menit. Itu bakalan bikin ya susnya itu bakalan lebih garing, lebih tahan lama. Oke, kita akan potong untuk lihat isinya, dan setelah itu kita akan isi dengan vanilla diplomat cream yang sudah kita bikin. Ini susunya, kembangnya bagus banget. Oke, nah ini kalau udah dingin ya, kita akan bolongin bawahnya menggunakan sumpit kayak speed terserah. Terus kita akan isi sampai dia full kayak gini. Dan kalau udah diisi kayak gini, bakalan langsung kita makan, jangan lama-lama biar susunya itu tetap fresh dan nggak cepet basi. Gampang banget kan bikinnya, yang penting diikutin. Kita mau cobain. Oke, ini ada potong setengah tadi. Sumpah enak banget, garing banget. Dan tau nggak kenapa gue itu suka banget dikasih setengah air, setengah susu. Lihat gak sih pasti potong tadi tuh, dia tuh kopong dan dia ada seratnya. Seratnya itu diciptakan dari lemak dari susu. Kalau kopongnya itu gara-gara air. Kalau pakai air doang pure gitu, dia bakal lebih kopong, seratnya berkurang. Ya intinya menurut gue sih, kalau pribadi resep gue akan lebih seneng kalau dibikinnya itu setengah air, setengah susu. Bayangin gak sih? Ini diplomat creamnya ya, dimakan sama cracknya ya. Kayak es krim sumpah. Ini ya, kalian bisa infuse dengan green tea, Earl Grey jadi milk tea ya, jasmine, bisa dikasih cinnamon, bisa dikasih kopi juga. Ini benar-benar resep yang kalian bisa diverse gitu loh. Kalian bisa mainkan sesuka hati kalian. Ini enak banget, dan kalau kalian suka dengan
besar-besar kayak begini. Ya meskipun video panjang, maaf ya, kalian boleh komen di bawah konten apa yang kalian pengen pelajarin. Dan kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like video ini, dan share teman-teman kalian yang juga suka bikin pastry. Dan kalau kalian bikin ini, jangan lupa tag gue di Instagram. Until next time, bye-bye!